Kalau dia melihat dakwah ini sebagai tontonan, dia datang hanya sebagai penghibur. Dia datang tidak bedanya seperti pelawak, saudara. Membuat orang senang, membuat orang tertawa, membuat orang puas, selesai. Dia anggap sudah selesai tugas dakwahnya. Dakwah yang menjadi tontonan macam ini tidak akan mampu untuk berubah masyarakat. Kenapa? Karena tidak punya kuat takdir, kekuatan untuk merubah suatu masyarakat. Tidak ada, tidak. Para dai yang jujur, para dai yang istiqomah, para dai yang baik, para dai yang bicara Allah banyak di negeri ini sudah. Gak boleh dirusak hanya oleh segelintir dai-dai yang ingin merubah dakwah menjadi tontonan, saudara. Dan umat harus ikut serta, tutup jalan, jangan beri kesempatan kepada siapapun yang ingin menjadikan dakwah sebagai tontonan, saudara. Takbir. Kita mau bikin acara di tempat kita, Ustaz, untuk acara maulidan, Ustaz bisa datang tidak? Langsung dia taruh harga, saudara. Oh boleh saja, tapi coba ya kirim dulu ke rekening saya 10 juta. Nanti 3 hari sebelum acara masukin lagi 10 juta. Nanti kalau udah selesai acara masukin 30 juta, total 50 juta. Ente mampu gak? Ustaz itu kemahalan kan? Kalau gak mampu jangan undang aja. Kurang ajar. Dia sudah lakukan jual beli dakwah, saudara. Tidak pernah terjadi itu di zaman Nabi, tidak pernah terjadi di zaman sahabat, tidak pernah terjadi di zaman tabiin, tidak pernah terjadi di zaman ulama. Bahkan sampai hari ini para ulama-ulama kita yang istiqomah di jalan Allah tidak ada yang menjual dakwah, saudara. Yang ikhlas, yang bagus, bagus ceramahnya, bagus ilmunya, bagus akhlaknya, mereka masuk keluar masukkan, mereka dakwah sampai ke hutan-hutan sudah mereka dakwah. Enggak, mereka tidak dapat duit, enggak mereka tidak dapat duit di hutan. Kalaupun ada orang-orang di hutan sana, saudara yang mau mengucapkan terima kasih habis ceramah, habis maulid, pulang cuma bawa telur di biji, saudara. Dikasih telur ayam, terima kasih Ustaz, sudah mau datang ke kampung kita. Kalau semua dai jual beli dakwah, semua dai minta puluhan secara ratusan juta, kalau itu gimana? Dengan umat Islam yang di pedalaman, umat Islam yang tinggal di gorong-gorong, umat Islam yang miskin, yang membutuhkan sentuhan dakwah, saudara. Stop jual beli dakwah, saudara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ya habaib asyuraba wassa'adatul ulama wa fadilatul umara wa jami'il hadirin al-ahibba al-rahim bihadhihi al-munasabah as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bittaqwa wallahu subhanahu wa ta'ala فقال تعالى في الحديث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. Kepada para ulama, para kiai, para pimpinan, segenap aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri, ngurus daripada pusat dakwah Islam Jawa Barat, Ustaz Imam masjidnya, begitu juga kepada seluruh panitia penyelenggara kerja keras untuk mensukseskan acara ini, termasuk seluruh pihak yang telah ikut mendukungnya. Kita doakan semua semoga mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini merupakan rangkaian akhir acara saya untuk wilayah Bandung, di mana pada malam hari ini tadi kita sudah sama-sama dari saksi daripada penumbuhan dan pelantikan lembaga dakwah Jalan Islam tingkat provinsi Jawa Barat yang tadi langsung dilantik oleh Ketua LPM Pusat dan disaksikan pada segenap pengurus Dewan Daerah Jalan Islam provinsi Jawa Barat. Duduk setingkatan saya Ketua Dewan Jawa Barat itu Kiai Abdul Qahar Al-Qudsi. Duduk sebelah kiri saya itu Ketua Surah Front Pembela Islam Jawa Barat Kiai Haji Ahmad Awi Bogor. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini tidak menjadi pertemuan terakhir antara kita. Semoga ke depan masih ada pertemuan lainnya yang lebih berkah lagi. Mudah-mudahan kita pulang di tempat ini malam hari ini. Kecuali dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Malam ini terakhir untuk wilayah Bandung. Di besok malam kami akan mulai lagi perjalanan dakwah kami dari Masjid Al-Hajjud
yang langsung beberapa daerah lain. Mudah-mudahan mari dakwah ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana bahwa tadi yang melakukan pada dakwah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kami orang penggerak Islam ini memiliki visi dan misi. Visi FPI adalah takbikus dan penerapan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional. Untuk merealisasi visi daripada FPI tadi, tujuan yang ingin diwujudkan, maka ada misi. Apa itu misi? Misi itu adalah bagaimana caranya kita bisa mewujudkan apa yang telah tervisi dalam tujuan. Nah, misi FPI adalah penerapan tersebut diwujudkan melalui yang pertama yang kedua mahasiswa, dan yang ketiga adalah pihak visi. Oleh karena itu, yang ingin saya tekankan di sini, perjuangan FPI tersebut tidak melulu amar ma'ruf nahi. Lanjut. Jadi FPI tidak melulu amar ma'ruf nahi munkar, tidak melulu bicaranya soal jihad, tapi FPI juga mesti fokus konsentrasi di dalam melaksanakan Sekarang kita ingin bicara khusus tentang dakwah. Saudara, apa sih itu dakwah? Dan bagaimana sih sebetulnya metodologi dakwah? Dakwah berasal dari bahasa Arab. Da'a yaitu dakwatan. Dakwah itu artinya mengajak. Pada awal mulanya terminologi dakwah di dalam Al-Qur'anul Karim itu ditujukan untuk orang kafir. Maksudnya ketika itu Nabi mendapat tugas dari Allah
untuk berdakwah kepada orang-orang kafir, baik kepada kaum musyrikin maupun kepada ahli kitab. Nah, kemudian Allah memberikan tuntunan bagaimana cara mengajak mereka untuk masuk Islam. Allah firmankan dalam Al-Quran, Qala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu Nabi, Rasul, ud'u, ajak mereka ila sabili rabbik, di jalan Tuhanmu. Maksudnya ajak mereka masuk Islam, ajak mereka beriman, ajak mereka memeluk agama Islam. Ini dakwah. Bagaimana caranya? Allah menyatakan bil hikmah, dengan hikmah. Apa sih arti hikmah, saudara? Para ahli tafsir menyatakan hikmah itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ialah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang manfaat itu ialah ilmu yang diterapkan dalam perilaku kehidupan. Jadi Allah mengingatkan Nabi, kalau kau berdakwah mengajak orang-orang kafir masuk Islam, maka dakwahlah dengan ilmu yang diamalkan. Seperti apa? Sebelum Nabi bicara soal akhlak, Nabi sudah berakhlak, saudara. Sebelum Nabi mengajak orang berbuat baik, Nabi sudah berbuat baik, saudara. Itu disebut al-ilmun nafi'. Itu yang dimaksud dengan hikmah, saudara. Dengan kata lain, dakwah bil hikmah itu adalah dakwah dengan kesintauladan. Jadi antara ucapan dengan perbuatan seiring sejalan. Antara apa yang diajak umat untuk melakukannya dengan apa yang dilakukan oleh si pengajak, sepakat seiring sejalan, tidak bertolak belakang. Itu yang dimaksud dakwah bil hikmah. Nah, kemudian yang berikutnya kata Allah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran-pelajaran yang bagus. Asih pelajaran-pelajaran yang bagus, pelajaran-pelajaran yang mudah dicerna, pelajaran-pelajaran yang bisa menyentuh sanubari, pelajaran-pelajaran yang bisa mengajarkan orang lain tentang pentingnya beriman kepada Allah dan pentingnya memeluk agama Islam. Tapi tentu di dalam mengajak orang-orang kafir tersebut untuk masuk Islam, saudara, tidak semuanya mulus, tidak semuanya saudara bisa dengan mudah untuk diajak. Di sana akan muncul orang-orang yang akan mendebat, yang memprotes, yang mengkritik, saudara. Karena itu Allah berikan cara yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka dialog, debat, kata Allah. Tapi jangan lupa billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Di sini yang ingin saya garis bawahi, pada mulanya dakwah itu ditujukan untuk orang kafir. Pada mulanya dakwah itu bukan untuk orang Islam, dakwah itu untuk orang kafir diajak masuk. Kalau orang Islam, saudara, bukan didakwahkan, tapi diamar ma'rufkan, saudara. Kalau dia sudah masuk Islam, amar ma'ruf, suruh dia sholat, suruh dia puasa, suruh dia zakat, suruh dia haji, suruh dia berakhlakul karim. Itu namanya amar ma'ruf. Jadi kalau amar ma'ruf untuk umat Islam, kalau dakwah untuk orang kafir. Nah, kenapa pada mulanya seperti itu? Karena itu para sahabat Nabi, saudara, dan para keluarga Nabi yang hidup bersama Nabi, mereka setelah memeluk agama Islam, mereka tidak melalaikan ajaran Islam. Dulu akhir Nabi
zaman Nabi. Tapi belakangan mulai muncul tidak mengamalkan Islam. Dia Islam, dia sahabat, dia menyatakan diri berhubungan Islam saudara. Tapi dia banyak berbuat maksiat, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak zakat. Nah begitu ini terjadi, maka makna dakwah diperluas oleh ulama. Tausiful makna dakwah diperluas. Oh kalau itu dakwah itu bukan hanya mengajak orang kafir untuk masuk Islam, tapi termasuk dakwah mengajak orang Islam yang belum paham Islam supaya mau mengamalkan Islam. Makanya belakangan makna dakwah itu jadi luas. Tidak hanya ditujukan untuk orang kafir, tapi ditujukan juga untuk orang Islam yang mualaf baru masuk Islam atau yang abangan yang masih banyak meninggalkan ajaran syariat Islam. Sudah itulah pengertian dakwah. Yang oleh karenanya baik dakwah itu ditujukan untuk orang kafir atau untuk umat Islam yang belum mengamalkan Islam, yang jelas dua-duanya tetap harus bil ilmin, jangan ilmu yang manfaat. Boleh dakwah tanpa ilmu sudah, tak boleh tanpa tiada ilmu sudah. Dakwah itu wajib dan bukan sembarang ilmu, ilmu yang diamalkan. Ya Allah, Quran khusus untuk perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu liman taquluna ma la kabura maqtan indallah an taqulu ma la. Apa menyatakan dalam Al-Quran? Orang-orang yang beriman, kenapa kau mengatakan tidak kau ucap? Tak boleh. Kabura maqtan indallah, teramat besar kebencian di sisi Allah. Allah murka, Allah benci, Allah tidak suka terhadap siapa? Mereka-mereka yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Mereka ajak orang berbuat baik, dirinya sendiri yang berbuat baik. Mereka ajak orang sholat, dirinya sendiri sering meninggalkan sholat. Mereka ajak orang untuk mengamalkan Islam, dirinya sendiri sering melanggar Islam, saudara. Karena itu tadi kita ingatkan, yang namanya dakwah wajib bil hikmah. Bil hikmah itu artinya bukan dengan lembut, bukan saudara. Bil ilmin nafi', dengan ilmu yang manfaat, dengan suri tauladana, dengan al-akhlaqil karimah, di mana antara ucapan dengan perbuatan seiring sejalan, tidak bertolak belakang. Kira-kira jelas tidak? Kan ada orang mengatakan, oh dakwah harus lembut. Saudara, tidak tiap lembut itu benar. Ada lembut yang tidak benar. Ada dai yang lembut, ibu-ibu, bapak-bapak yang tercipta, ketahuilah daging babi itu halal. Ngomongnya lembut. Terus sama tanya, benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa ngawur? Jadi ukurannya bukan lembut, saudara. Ukurannya benar. Ukuran benar itu harus merujuk kepada syariat. Apa yang Allah katakan halal, halal. Yang Allah katakan haram, haram. Apa yang Nabi katakan haram, haram. Apa yang Nabi katakan wajib, wajib. Itu ukuran kebenaran, saudara. Di ukuran kebenaran adalah syariat ketentuan Allah dan Nabi Muhammad. Kira-kira jelas tidak? Terus sekarang pun acara mekanisme. Ada yang pengennya lembut, ada yang pengennya santun, ada yang pengennya serius, ada yang pengennya teknis, saudara. Itu cuma acara. Tapi intinya Anda mau sampaikan lembut atau Anda mau sampaikan tidak boleh melanggar syariat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad.
Ustaz lembut jamaah. Ya sangat jamaah. Lembut guys. Terus tahu-tahu ngomong soal kepemimpinan yang perlu dikaitkan dengan agama. Kurang ajar. Kalau putarmu ingin dipetokkan dengan syariat, kalau putarmu ingin melanggar syariat, jadi sudah lembutnya bagus, ngomongnya ngawur. Kita kaitan dengan agama. Jadi orang kafir boleh jadi pemimpin umat Islam sudah dulu. Jangan kau mendengar tinggi, saudara banyak orang di mana-mana diundang, tidak suka saudara. Terus enaknya kau berfatwa. Ini beratnya saudara dakwah dengan ilmu. Dakwah itu harus bil hikmah, bil ilmu. Jelas tidak? Jelas tidak? Ada dai lepas itu jelas. Ayo kita katakan salat lima waktu. Salat lima waktu merupakan yang agama dan dengan salat lima waktu tersebut, kita akan mendapatkan ridho Allah dan rahmatnya untuk masuk ke dalam surga ya Allah. Bagus tidak? Lembut tidak? Santun tidak? Isinya benar tidak? Saudara, sholat lima waktu adalah kewajiban bersama. Jangan coba-coba yang tinggalkan. Halo kepada yang meninggalkan sholat. Kalau mau selamat masuk surga ya Allah, tegakkan sholat lima waktu. Jangan pernah ditinggal. Tegas tidak? Isinya benar tidak? Terima. Mau lembut, mau tegas, asal anda angkat syariat, terima. Tapi kalau saudara-saudara kita kawin kebo ya, lembut kan? Tapi ngawur kan? Tapi bagus kan? Saudara, daging babi itu tidak apa kemenangan. Yang diharamkan oleh Allah itu dalam Al-Quran hanya daging babi. Tidak ada daging babi apa? Tulangnya boleh, kukunya boleh, kulitnya boleh. Ngomongnya keras kan? Isinya udah keras, goblok lagi. Kira-kira jelas yang saya maksud. Jadi ukur orang itu benar atau tidak benar bukan dari lembut atau keras, sudah. Tapi ukur dari syariat. Kalau pembicaraannya tidak mengangkat Al-Quran, tidak mengangkat hadis, sampai di sini dulu. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik. Bicara soal dakwah. Saudara, di zaman kita sekarang ini terjadi pergeseran, saudara, makna. Dakwah yang bisa mengubah masyarakat, yang bisa menghijrahkan masyarakat dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Setidaknya harus menempatkan dakwah pada 3 posisi yang benar. Yang pertama, dakwah harus terjadi kebenaran. Yang kedua, dakwah harus tetap sebagai kewajiban. Yang ketiga, dakwah harus tetap sebagai dan uang Islam. Tapi yang terjadi di zaman sekarang ini terbalik. Dakwah yang mestinya
masyarakat yang baik, saudara. Insya. Tapi kalau dakwah menjadi tontonan, saudara, maka para dai yang melihat dakwah hanya sekedar tontonan, itu mereka hadir di medan dakwah, mereka punya pemikiran dan mereka punya tindakan perbuatan hanya untuk menghibur umat, karena umat dianggap penonton, saudara. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau umat ikut-ikutan menjadikan dakwah sebagai tontonan, jadi umat datang, saudara, ke forum-forum dakwah seperti ini hanya sebagai penonton, mau cari hiburan. Kalau dia puas, dia senang, dia anggap dakwah berhasil. Begitu juga para dai, kalau dia melihat dakwah ini sebagai tontonan, dia datang hanya sebagai penghibur. Dia datang tidak bedanya seperti pelawak, saudara. Membuat orang senang, membuat orang tertawa, membuat orang puas, selesai. Dia anggap sudah selesai tugas dakwahnya. Dakwah yang menjadi tontonan macam ini tidak akan mampu untuk berubah masyarakat. Kenapa? Karena tidak punya kuat takdir, kekuatan untuk merubah suatu masyarakat. Tidak ada, saudara. Hanya hati-hati. Dainya kalau kamu ingat, dakwah itu adalah tuntunan, bukan tontonan. Umat juga kalau menghadiri forum dakwah, ingat, dakwah itu tuntunan, bukan tontonan. Ambil yang bisa menjadi tuntunan kita, saudara, dari apa yang disampaikan, apa yang ditunjukkan di dalam forum semacam ini, saudara, sehingga kita pulang mendapatkan manfaat yang besar, mendapatkan hajjun wafid, keuntungan yang luar biasa, insya Allah. Makanya sedih kalau dakwah jadi tontonan, ya begitu, saudara. Dai datang sebagai penghibur, dianggap ini cuma panggung hiburan. Anda semua dianggap cuma penonton, saudara. Yang namanya penonton dihibur, ya cukup bikin mereka ketawa, selesai, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya, dakwah itu mestinya jadi tontonan atau tuntunan? Jawab semua, tontonan atau tuntunan? Tontonan atau tuntunan? Takbir! Makanya kita mesti kerjasama, saudara. Kita mesti luruskan para dai-dai yang mencoba merubah dakwah menjadi tontonan. Mereka merusak dakwah, mereka merusak nama baik para dai yang jujur, para dai yang istiqomah, para dai yang baik, para dai yang di jalan Allah banyak di negeri ini, saudara. Nggak boleh dirusak hanya oleh segelintir dai-dai yang ingin merubah dakwah menjadi tontonan, saudara. Dan umat harus ikut serta, tutup jalan, jangan beri kesempatan kepada siapapun yang ingin menjadikan dakwah sebagai tontonan, saudara. Takbir! Kalau umat nggak tutup jalannya, nggak bisa, saudara. Kan yang ngasih jalan umat, kan yang undang umat, kan yang menyediakan panggungnya umat, kan yang menyediakan tempatnya umat, saudara. Kalau umat tidak tutup ini jalan, saudara, jangan salahkan lagi ulama kalau besok dakwah betul-betul berubah menjadi tontonan, sudah. Buktinya sekarang Anda lihat, sudah. Dai-dai semacam ini, saudara, dia malu tampil dengan nama aslinya, sudah. Dia pakai istilah-istilah, ada Kiai Getli lah, ada Kiai Bruce Lee lah. Apa yang dia cari, saudara? Ada lagi yang nyebut dirinya Kiai Gablay. Gak punya akhlak. Dia malu pakai nama aslinya. Nama aslinya bagus-bagus, dikasih sama orang tuanya Abdurrahman, Abdullah, Muhammad. Dia ganti hanya untuk mencari popularitas dengan nama bintang-bintang film kafir, dengan nama-nama unik supaya gampang dikenali orang, saudara. Ini yang tadi saya katakan, mereka ingin merubah dakwah menjadi tontonan. Kira-kira jelas, saudara?
boleh kita biarkan saudara, boleh. Nggak harus ditutup. Yang begini nggak banyak, cuma segelintir saudara. Ustaz-ustaz kita yang lurus banyak, yang istiqomah banyak, dai-dai yang benar banyak saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, dakwah itu mesti menjadi kewajiban, bukan profesi. Bukan saudara. Kalau sarjana hukum itu profesi, polisi itu profesi, tentara itu profesi saudara, insinyur saudara, dokter itu profesi semua, pekerjaan. Tapi kalau yang namanya dakwah bukan saudara. Kalau dakwah itu dianggap profesi saudara, nanti muncul dai-dai yang menganggap kalau kewajiban dakwah itu, saudara, hanya saat ceramah doang. Dia diundang ceramah dari jam 9 sampai jam 10. Saat ceramah, dia laksanakan profesinya. Selesai ceramah, dia nggak merasa punya kewajiban untuk menjadi tuntunan saudara. Dia anggap profesi. Saya udah menjalankan tugas, saya udah kerja. Dia anggap saya kerja kantor, pergi jam 8, pulang jam 4. Jadi dia hadir dakwah, dia anggap dirinya kayak kerja kantor. Datang ke panitia jam 8, jam 10 pulang, bawa amplop, selesai profesinya sudah. Dakwah itu kewajiban. Walaupun kau sudah turun dari mimbar, kau tetap harus jalankan apa yang kau dakwahkan. Kau tetap harus menjadi orang baik. Kau tetap harus menjadi suri tauladan. Betul? Udah betul dong. Habis dakwah di masjid jam 8 sampai jam 9. Turun di jalanan, nyuitin perempuan, godain anak-anak muda di jalan. Dia buka pikinya, dia ganti saudara baju. Apa? Dia pikir dakwah itu hanya di atas mimbar. Dia pikir dakwah itu hanya pada saat megang mic saja. Tidak seorang dai di jalan Allah. Pada saat di atas mimbar dia sebagai seorang juru dakwah, turun dari mimbar, naik ke mobil, pulang ke rumah, tetap dituntut, tetap wajib sebagai seorang dai, saudara. Jangan bikin maksiat di jalan. Habis ceramah bikin maksiat di jalan, saudara. Ada yang godain janda, ada lagi yang nggak punya malu, saudara, ngelet-ngelet panitia suruh cariin janda. Apa? Kau mau lamar anak orang, lamar. Mau nikah yang betul. Akhlak dijaga saudara. Jangan godain anak orang, jangan godain perempuan. Itu bukan tingkah laku dai saudara. Walaupun dai itu bukan ulama besar, tetap yang harus dibawa. Dia harus anggun. Dia harus tunjukkan sikap yang baik saudara. Jangankan menjadi dai. Anda nih yang ada di sini semua, Anda kalau pakai piki putih saudara, jangan terus Anda melakukan hal-hal maksiat. Malu dong sama pakaian saudara. Pantas Nabi suruh kita berpakaian rapi. Kenapa sih Nabi suruh kita berpakaian rapi? Sebab pakaian rapi itu bisa menjaga akhlak kita saudara. Kita kalau pakai kain, pakai baju koko, pakai baju putih, saudara, mau maksiat malu, mau ke diskotik malu, mau judi malu, mau main perempuan malu saudara. Kenapa? Pakaian kita menjadi pengontrol buat kita, menjadi merokit buat kita. Beda kalau kita tidak memakai pakaian rapi. Beda kalau kita tidak memakai pakaian santri, saudara. Begitu Anda buka pakaian santri Anda pakai blue jean, Anda pakai jaket hitam, Anda lempar itu piki, saudara, pakai blue jean yang robek sana, robek sini, maka pakaian tersebut akan mendorong Anda untuk tidak malu berbuat maksiat. Saya mau tanya, kalau gitu pakaian penting tidak? Pakaian penting tidak? Pakaian penting saudara. Pakai piki putih, pakai piki hitam, pakai sorban, penting saudara. Untuk apa? Supaya pakaian bisa menjaga kita. Kan kalau pakaian begini kan malu, godain janda di jalanan. Malu tidak? Makanya saudara dai mesti tahu diri. Kalau kau sudah turun, jangan kau lempar kau punya pakaian. Nanti iblis datang menggodamu. Jangan, pakai pikimu, pakai jubahmu, pakai sorbanmu, sampai kau pulang ke rumah.
Jadi kau tetap di jalan itu anggut. Karena ini adalah kewajiban, bukan profesi. Profesi ditentukan dengan jam kerja, saudara. Tapi dai juru dakwah tidak ada jam kerja mereka. Tidak ada tempat batasan dakwah mereka. Di rumah mereka dakwah, di pasar mereka dakwah, di sekolah mereka dakwah, di masjid mereka dakwah. Mereka naik kereta mereka dakwah, mereka naik bis mereka dakwah. Mereka bersikap santun, hormat, akhlak. Itu juga berarti mereka sudah berdakwah, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi dai itu bukan sekedar profesi, bukan sekedar pekerjaan, tapi dai itu adalah kewajiban, saudara. Nah kalau kita lihat dakwah ini kewajiban, dimanapun kita berada ya kita dakwah. Kita lagi rekreasi ya kita dakwah, lagi tamasya ya kita dakwah, lagi bertamu ke rumah teman-teman kita ya kita dakwah. Dakwah bukan di masjid aja, dakwah bukan saat pegang mic saja, saudara. Anda duduk di atas bis, menjadi penumpang yang baik, menjadi warga yang baik, Anda sudah berdakwah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, dakwah itu medan juang yang menuntut pengorbanan. Dakwah itu nggak boleh dijadikan bisnis perniagaan. Tapi jangan salah paham. Bukan ustadz nggak boleh dagang, bukan, saudara, boleh ustadz dagang. Silakan para ustadz punya pabrik, saudara, dagang kain, dagang air, dagang kurma, dagang sarung, dagang jubah, dagang kitab. Silakan, saudara, silakan, halal thayyibah. Nabi juga dulu dagang, saudara. Jadi yang saya maksudkan di sini, jangan dakwahnya yang didagangkan, saudara. Nggak boleh dakwah didagangkan, saudara. Ada orang datang mengundang kita, Ustaz, kita mau bikin acara di tempat kita, Ustaz, untuk acara maulidan, Ustaz bisa datang tidak? Langsung dia taruh harga, saudara. Oh boleh saja, tapi coba ya kirim dulu ke rekening saya 10 juta. Nanti 3 hari sebelum acara masukin lagi 10 juta. Nanti kalau udah selesai acara masukin 30 juta, total 50 juta. Ente mampu gak? Wah, Ustaz itu kemahalan, gak mampu. Kalau gak mampu jangan undang ana. Kurang ajar. Dia sudah lakukan jual beli dakwah, saudara. Nggak pernah terjadi itu di zaman Nabi, nggak pernah terjadi di zaman sahabat, nggak pernah terjadi di zaman tabi'in, nggak pernah terjadi di zaman ulama. Bahkan sampai hari ini para ulama-ulama kita yang istiqomah di jalan Allah tidak ada yang menjual dakwah, saudara. Takbir. Saya tanya, yang model begitu ada tidak? Ada tidak? Astagfirullahaladzim. Malu kita dengarnya, saudara. Kenapa saya jadi malu? Gara-gara yang begitu, ada orang-orang datang ke saya undang. Habib, bisa gak ceramah di Bandung? Insya Allah, saya datang. Kalau saya kosong, saya sehat, saya datang. Tanggal berapa? Oh, tanggal sekian. Saya lihat jadwal, ya, saya kosong. Insya Allah saya datang. Saya catat sebelum pulang. Habib, maaf ya Habib, berapa duit mesti bayarnya? Saya tidak jualan dakwah, saya tidak dagang dakwah. Anda datang, saya kosong, saya terima. Kalau ada orang-orang lain yang suka jual beli dakwah, itu bukan perilaku para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita. Itu merupakan kerusakan moralnya, saudara. Takbir. Insyaallah, kira-kira jelas tidak? Hati-hati, saudara, hati-hati, hati-hati. Akhirnya apa? Akhirnya mubalik yang mukhlis, yang ikhlas, yang nggak tahu apa-apa, yang anggap pada masyarakat sama. Dipikir semuanya model begitu, saudara. Hati-hati, Pak Bu, ya. Hati-hati, ini nggak boleh. Yang namanya dakwah itu medan juang. Perjuangan kita mesti berkorban, saudara. Mau dibayar, nggak dibayar, berkorban di jalan Allah, saudara. Jangan Anda habis drama, terus ngarepin, nungguin, amplop belum keluar, Anda belum pulang, mau ngapain, saudara? Jangan, panitia kasih Anda hadiah, terima, halalan thayyibah. Panitia nggak punya, nggak kasih Anda hadiah, terima juga, saudara. Allah akan ganti.
Allah tidak buta, Allah tidak pelit. Rezeki Anda kalau harus sampai, tetap akan sampai, saudara. Yakin Allah itu Razik huwa Razzaq. Allah penjamin rezeki kita, Allah yang memberikan rezeki kita, saudara. Sini kita dapat, tidak dapat, Allah akan ganti, saudara. Jangan ganti yang lebih besar lagi. Jaga nama baik dakwah, saudara. Makanya hal-hal begini, saudara, kami mulai marah, kami mulai tidak terima, dan kami tegur satu persatu dai-dai yang seperti ini. Kau sudah diberikan anugerah oleh Allah, namamu terkenal, semua TV ngundang engkau, pengikutmu juga Masya Allah, yang ngefannya begitu banyak di sana sini. Tolong jangan dirusak ini dakwah. Kalau kau terus menerus jual beli dakwah, kau akan hancur. Tidak lama akan hancur. Karena kalau dia sudah anggap profesi, seperti bintang film, saudara. Bintang film kalau lagi bersinar, dia main terus di film, semua film. Tapi begitu datang bintang baru, saudara, habis dia punya nama, tidak dipakai lagi sama produser, saudara. Sama. Dai-dai yang seperti ini, saudara, yang tidak ikhlas di jalan Allah, yang menjadikan dakwah sebagai lahan bisnis mereka, enggak lama. Begitu besok datang dai-dai muda lainnya yang lebih menarik dari dia, orang nggak ada ngundang dia lagi, saudara. Hati-hati, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Ingat, jangan nyalain dai-nya doang. Ini kadang-kadang umatnya yang buat mereka begitu, saudara. Satu kampung ngundang satu dai, bayar 100 juta, saudara. Kampung lain nggak mau kalah. Kampung itu bisa ngundang, kenapa kita enggak? Emang dia doang yang punya duit, kita juga bisa ngundang. Gengsi, saudara. Mereka berlomba untuk jaga gengsi. Akhirnya dakwah jadi tontonan, dakwah jadi lahan bisnis diperjualbelikan, dakwah jadi profesi. Gara-gara siapa? Gara-gara masyarakat hanya untuk menjaga gengsi. Ya Allah, saudara, jangan dimulai lagi yang seperti itu, saudara. Kiai kita yang lurus banyak, habib kita yang lurus banyak, ustadz-ustadz kita yang terkenal, yang sering masuk TV, saudara, yang baik banyak, saudara. Kalau ada yang nggak baik di antara mereka, jangan diundang, saudara. Yang nggak baik jangan diundang. Mau yang masuk TV, nggak masuk TV, yang dakwah dijadikan tontonan, yang dakwah hanya dijadikan lahan bisnis, jangan diundang. Ini kembali kepada masyarakat, saudara, bukan kepada kiai. Walaupun kiai itu berteriak jangan ngundang, kalau masyarakatnya tetap ngundang. Hati-hati, saudara. Ini yang ingin saya sampaikan. Saya keliling dari Sabang sampai Merauke, saya keluar masuk kota, keluar masuk kampung, saya menemukan begitu banyak dai-dai yang tulus-tulus, yang ikhlas-ikhlas, yang bagus-bagus, bagus ceramahnya, bagus ilmunya, bagus akhlaknya. Mereka masuk keluar masuk kampung, mereka dakwah sampai ke hutan-hutan, saudara. Mereka dakwah, mereka nggak dapat duit, saudara. Enggak, mereka nggak dapat duit di hutan. Kalaupun ada orang-orang di hutan sana, saudara, yang mau mengucapkan terima kasih, habis ceramah, tablik maulid, pulang, cuma bawa telur di biji, saudara. Dikasih telur ayam, terima kasih Ustaz, udah mau datang ke kampung kita. Kalau semua dai jual beli dakwah, semua dai minta puluhan sampai ratusan juta, lalu bagaimana dengan umat Islam yang di pedalaman, umat Islam yang tinggal di gorong-gorong, umat Islam yang miskin, yang membutuhkan sentuhan dakwah, saudara? Stop jual beli dakwah, saudara. Kalau mereka mau dagang saja yang fair. Mereka dakwah, nggak usah diperdagangkan dakwahnya, saudara. Silakan mereka bikin pabrik, bikin konveksi, silakan. Mereka bikin biji, jual bijinya. Mereka bikin baju koko, jual baju kokonya. Mereka jual kain, saudara, bikin kain, jual kainnya. Oh, mereka punya pabrik, saudara, untuk air mineral, jual air mineralnya, saudara. Oh, mereka punya pabrik apalagi kue, lapis dan lain sebagainya, jual kepada jamaahnya, saudara. Silahkan, nggak ada larangan, saudara. At-tijarah barakah, dagang itu memang berkah, tapi jangan dakwah yang diperdagangkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Tapi kalau masyarakat kasih dia hadiah, terima. Nabi dulu terima hadiah, saudara.
Nabi enggak menolak hadiah, saudara. Tapi Nabi enggak minta-minta. Karena itu saya ingatkan sekali lagi, kenapa dakwah itu, saudara, belakangan ini banyak orang bertanya, Habib, ini dakwah banyak, majelis banyak, ustaz banyak, tapi kenapa kok masyarakat tidak berubah? Kok masyarakat terus sekarang ini makin banyak yang maksiat, makin banyak masuk ke dunia, makin jauh dari ulama, saudara? Salah satu sebabnya adalah itu tadi, karena dakwah telah bergeser, yang mestinya jadi tuntunan jadi tontonan. Dakwah yang bisa merubah masyarakat, saudara, itu dakwah yang menjadi tuntunan. Dakwah yang bisa merubah masyarakat, saudara, itu dakwah yang tetap menjadi kewajiban. Kenapa dakwah yang menjadi tuntunan bisa merubah masyarakat? Karena dai-nya memberikan contoh, memberikan suri tauladan, sehingga umat saudara melihat hal tersebut, tersentuh, saudara, kemudian mereka terharu dan mereka bisa mengikuti sang penuntun tadi, saudara. Insya umat ini bukan orang bodoh, saudara. Kalau dai-nya tidak menjadi tuntunan, habis dia kasih nasihat orang untuk sholat, dia sendiri nggak sholat. Kalau umat tahu apa jadinya, saudara? Umat akan mengatakan ustadznya aja nggak sholat, ustadznya aja judi, ustadznya aja nenggak minuman keras, ustadznya aja godain perempuan. Jangan nasihati saya dulu, anak muda, nasihati dulu dong ustadznya. Ini yang membuat anak-anak muda sulit berubah. Karena dia tidak mendapatkan panutan, dia tidak mendapatkan tuntunan, yang dia dapatkan justru sebaliknya, saudara. Pantas Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, saudara, inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah min ad-dajjal al-munafiqul alim. Apa kata Sayyidina Umar? Sesungguhnya orang yang aku paling takut, yang paling aku khawatir akan merusak umat Islam ini, aku lebih takut kepada dia daripada kepada Dajjal. Aku lebih khawatir kepada dia daripada kepada Dajjal. Dia lebih berbahaya daripada Dajjal. Siapa itu? Kata Sayyidina Umar, al-munafiqul alim. Orang munafik yang alim, saudara. Sayyidina Umar ditanya oleh seorang tabi'in, ya Amirul Mukminin, kaifa yakunul munafiqul alim? Bagaimana itu orang munafik alim? Apa jawab Sayyidina Umar? Alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Munafik alim itu adalah alimul lisan, lisannya alim, lisannya pintar, ngomong agamanya jago, baca Qur'annya fasih, baca hadisnya lancar, saudara, bicara agamanya hebat. Tapi jahilul qalbi wal amal, hatinya jahiliyah, amalnya jahiliyah, kebodohan meliputi dirinya, saudara. Ini yang tadi saya katakan, saudara. Jadi kalau ada dai-dai yang bicara tentang kebaikan, pinter baca Qur'annya, jago baca hadisnya, tapi dia nggak mengamalkan, di mata umat dia berbuat maksiat, saudara. Ini yang Sayyidina Umar katakan, ini lebih menakutkan daripada Dajjal, ini lebih mengkhawatirkan daripada Dajjal. Dajjal menyesatkan umat nggak pakai ayat Quran, saudara. Dajjal menyesatkan umat nggak pakai hadis Nabi, saudara. Dajjal menyesatkan umat, saudara, itu dalam kekuatan sihirnya, saudara. Tapi kalau mereka menyesatkan umat dengan ayat Al-Quran, orang-orang munafik alim ini, saudara, menyesatkan umat dengan hadis-hadis Nabi. Mereka manipulasi hujah, mereka korupsi dalil, mereka, saudara, apa yang mereka bicarakan, saudara, tidak mereka amalkan, sehingga menimbulkan suudzon di tengah-tengah umat, saudara. Akhirnya umat menganggap semua ulama seperti itu, saudara. Na'udzubillah min. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, saudara, ulama yang baik masih banyak, ulama yang lurus masih lebih banyak, dai-dai yang mukhlis masih lebih banyak, saudara. Anda boleh silakan datang sekali-sekali ke Kalimantan pedalaman, ke Irian pedalaman, ke Sulawesi pedalaman, saudara. Ustaz-ustaz muda kita
masuk tinggal di tengah kota untuk menyebarkan Islam, untuk mengajarkan Islam, saudara. Dan mereka nggak dapat gaji, mereka nanam sendiri makanan mereka, saudara. Subhanallah, ilmunya saudara nggak kalah sama yang tampil di televisi, sudah. Berapa banyak di antara mereka yang sarjana agama, yang lulusan pondok-pondok pesantren, masuk ke kampung-kampung untuk mengajarkan umat tentang Islamnya, saudara. Alhamdulillah. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi sekali lagi saya ulangi, dakwah yang bisa merubah masyarakat dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik adalah dakwah yang menjadi tuntut. Dakwah yang tetap sebagai kewajiban. Dakwah yang betul-betul sebagai medan juang yang membutuhkan pengorbanan. Nah, kalau para da'inya jadi tuntunan, kalau para da'inya mewajibkan dirinya untuk selalu berdakwah di mana saja, kapan saja, karena dakwah adalah kewajiban. Dan kalau da'inya mau berkorban, saudara, di medan juang dakwahnya, saudara, insya Allah dakwah itu akan merubah masyarakat. Belajar dari Wali Songo, jauh sebelum Wali Songo, saudara, belajar dari orang-orang tua mereka yang datang ke Indonesia. Kalau Wali Songonya sudah bisa bahasa Indonesia, karena ibu-ibu mereka adalah orang-orang Jawa Indonesia. Tapi coba lihat ayah-ayah mereka siapa? Ayah-ayah mereka datang dari negeri jauh, dari negeri Hadramut, dari negeri Yaman, merantau ke Persia, merantau ke Gujarat di India, sampai ke Indonesia, saudara. Anda tahu, mereka datang tidak paham bahasa Indonesia. Mereka datang dengan bahasa yang asing bagi mereka, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka datang dengan akhlak, mereka dagang dengan akhlak, mereka bawa kejujuran. Mereka tidak paham bahasa Indonesia, tapi mereka bicara dengan bahasa akhlak. Mereka bicara dengan bahasa perilaku. Mereka bicara berinteraksi dengan masyarakat dengan bahasa perbuatan. Mereka tidak khianat, mereka tidak berbohong, saudara. Mereka tidak menipu, sehingga masyarakat tertarik. Ini makhluk dari mana? Akhlaknya bisa begini bagus, datang ke negeri kita, dikawinkan sama anak-anak pribumi, saudara. Dapat anak keturunan mereka, itu diantaranya para Wali Songo, saudara. Ya, saudara, mereka berdakwah ketika itu di Indonesia ini 100% masyarakat tidak ada yang mengenal Allah, tidak ada yang mengenal Nabi, tidak ada yang mengenal Islam, saudara. Tapi mereka bekerja keras, para ulama kita, para dai kita, keluar masuk kampung, naik turun gunung, saudara. Hasilnya 90% bangsa Indonesia yang semula beragama Buddha, beragama Hindu, saudara, yang semula, saudara, animisme, dinamisme, rame-rame, 90% masuk Islam. 90% masuk Islam, saudara. Bagaimana bisa ini? Belanda jajah kita 350 tahun. Jangan bedil, jangan senjata, saudara. Berusaha untuk mengkristenkan Indonesia, gagal, tidak berhasil. 350 tahun. Senjata punya, duit punya, tentara punya. Dia pengen kristenin bangsa Indonesia, nggak berhasil, saudara. Para ulama yang datang dari negeri yang jauh, saudara, nggak bawa senjata. Mereka bawa bahasa akhlak, mereka bawa bahasa perilaku, mereka bawa bahasa kejujuran, mereka bawa bahasa adil dan amanat, mereka bawa bahasa-bahasa yang menarik kakek moyang kita bangsa Indonesia. Rame-rame masuk Islam, saudara, 90%. Nah sekarang tinggal yang 10%. Ini kan tugas kita semua yang 10%, saudara. Kalau Wali Songo, saudara, dan para ulama-ulama lainnya ketika itu mampu mengislamkan Indonesia 90%, mestinya kita, keturunan mereka, penerus mereka, pengikut mereka, tinggal melanjutkan saja. Bagaimana yang sisa 10% bisa kita islamkan semua, saudara. Betul? Tapi faktanya
Faktanya boro-boro Islamin yang 10%, yang 90% aja nggak bisa kita jaga. Dari sensus ke sensus turun, dari 90% turun jadi 88%, turun lagi jadi 86%, turun lagi sekarang jadi 84%, saudara. Ittaqullah. Kenapa ini terjadi, saudara? Boro-boro kita mau Islamkan yang sisa 10%, menjaga yang 90% saja kita tidak mampu. Kenapa? Karena terjadi pergeseran makna dakwah, saudara. Nah, maka itu yuk kami rame, kita balikin lagi dakwah itu ke makna semula. Itulah sebabnya Front Pembela Islam mendirikan lembaga dakwah FPI. Dai-dai kami akan kami kirim, dan sudah kami kirim. Kami kirim ke pedalaman Dayak di Kalimantan, saudara. Kami minta mereka berdakwah di pedalaman. Kami kirim ke Sulawesi, saudara. Ada suku-suku yang masih tinggal di atas pohon, saudara. Mereka bikin rumah di atas pohon, saudara. Kita suruh datang ke sana, duduk tinggal bersama mereka di atas pohon. Ajarkan mereka Islam, saudara. Kita mesti kembalikan lagi hasil apa yang pernah diperoleh oleh para wali songo dan ulama-ulama kita sebelumnya. Insya. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap jaga dakwah tidak? Siap jaga dakwah tidak? Siap jaga dakwah untuk tetap menjadi tuntunan? Siap jaga dakwah sebagai kewajiban? Siap jaga dakwah sebagai medan juang penuh pengorbanan? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi sekali lagi, saudara, itulah dakwah. Yuk kita berdakwah. Kalau dakwah mesti santun, mesti lembut, mesti ramah, mesti arif, mesti bijak. Tapi jangan lupa, saudara, dakwah itu harus dengan ilmu yang diamalkan. Kalau nggak ada ilmu, hati-hati. Berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing, silakan. Tapi jangan sampai kalau Anda nggak punya ilmu nanti Anda dakwah. Begitu ditanya seenaknya Anda berfatwa. Itu yang terjadi di TV, saudara. Ngaji kurang, ilmu kurang. Saudara, sok buka hanya jawab langsung lewat telepon, saudara. Siapa mereka? Ulama bukan, kiai bukan, pimpinan pondok pesantren bukan, mimpin MUI juga enggak, saudara. Tanya jawab lewat telepon dia layani. Nanti begitu ditanya dia malu nggak bisa jawab. Ini jutaan orang se-Indonesia, dia jawab seenaknya, saudara. Dan ini sering terjadi, saudara. Saya lihat, saudara, nggak yang perempuan, nggak yang laki, nggak yang muda, nggak yang tua, saudara. Coba lihat tanya jawab tanya jawab seputar puasa Ramadan, saudara. Jawabnya ngawur, saudara. Ada yang ditanya, saudara, soal perempuan haid. Ustaz, bagaimana perempuan yang haid? Apakah dia sebaiknya puasa atau tidak puasa? Ini yang nanya orang awam. Dijawab apa? Sebaiknya orang haid itu tidak usah puasa. Sebaiknya. Ini jawaban goblok. Perempuan yang haid bukan sebaiknya puasa, haram puasa. Kalau sebaiknya tidak puasa, berarti kalau dia puasa pasti baik. Ini bahasa fikih, saudara. Nggak boleh sembarangan. Kalau nggak ngerti agama, jangan jawab, saudara. Makanya Anda tahu, saudara, Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, ini sultanul ulama, imamul ulama, saudara. Banyak rombongan pada datang nanya 40 masalah kepada Malik. Anda tahu, saudara, yang dijawab cuma 3. Yang 37 beliau jawab la adri, la adri, la adri. Ini ulama besar, ulama besar, sultanul ulama, sultanul muhadditsin, saudara, sultan ulama ahli Madinah. 40 ditanya, 3 dijawab, 37 beliau jawab la adri. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, saudara, anhu pernah mengatakan, saudara, fitnahnya ulama adalah ketika dia malu mengatakan la adri. Kalau dia malu ngomong nggak tahu, dia dapat ujian berat. Nggak boleh, saudara, kalau nggak tahu jawab nggak tahu.
walaupun di televisi, saudara. Nah, kalau takut, malu jawab nggak tahu, jangan buka tanya jawab dengan umat, saudara. Udah cukup, kasih nasihat aja. Bicara yang lurus-lurus saja, saudara. Yang normatif saja. Ini sekarang yang terakhir begitu nih, saudara. Ulama bukan, kiai bukan, pimpinan pondok pesantren bukan, ketua MUI bukan. Bahasa Arabnya belepotan, ngerti juga enggak. Kok enak betul ngomong. Soal kepemimpinan jangan dikaitkan dengan agama. Dalam syariat Islam, saudara, umat Islam wajib untuk mengangkat orang yang beriman. Haram mengangkat pemimpin dari kalangan orang kafir, saudara. Baca Al-Quran. Tegas Allah menyatakan dalam Al-Quran kepada orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, jangan mengabaikan orang yang beriman. Baca ayat Quran, Allah yang menyatakan la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan sekali-kali kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, fa innahu minhum. Allah yang berfirman, orang tersebut termasuk golongan mereka. Allah baca Quran. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah lama mengeluarkan fatwa, saudara, haram memilih pemimpin yang bukan beragama Islam. Jangan nyentuh-nyentuh yang dia nggak tahu, saudara. Baru masuk TV, baru terkenal di sana sini, kok seenaknya memberikan fatwa. Maksudnya apa? Maksudnya supaya di Jakarta itu si Ahok besok dipilih lagi jadi gubernur. Atau maksudnya supaya Haritanu itu yang bikin partai baru, saudara, yang mau jadi presiden, supaya besok boleh jadi presiden, begitu? Haram. Kami warga Jakarta, saudara, para habaib, para ulama sampai hari ini tidak pernah mengakui Ahok sebagai gubernur kami. Haram. Jadi jangan sembarangan, saudara. Haritanu mau jadi presiden, saudara. Ini orang kafir, haram untuk menjadi presiden di Republik Indonesia, saudara. Kau sudah mengatakan ada presiden, tapi kan konstitusi membolehkan, saudara. Ayat suci di atas konstitusi. Kalau konstitusi membolehkan, rubah konstitusinya, amandemen konstitusinya, saudara. Konstitusi wajib diamandemen. Sedangkan Al-Quran nggak boleh diamandemen, saudara. Jangan dibalik. Konstitusi dipertahankan, ayat Al-Quran mau diamandemen, saudara. Nggak bisa. Ayat Al-Quran itu firman Allah, mutlak benar, pasti benar, mustahil salah, saudara. Konstitusi buatan manusia. Kalau sejalan dengan ayat Allah dan sunnah Nabi, kita hormat, kita tunduk, kita ikut, kita patuh, saudara. Tapi kalau ada peraturan perundang-undangan dari negara yang bertentangan dengan hukum Allah, bertentangan dengan hukum Nabi, wajib diubah, wajib direvisi, wajib untuk diamandemen, bukan dipatuhi, saudara. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Ada kiai keblinger. Apa dia bilang, saudara? Profesor, doktor, kiai haji, mimpin ormas Islam, saudara. Apa dia bilang? Lebih baik pemimpin kafir asal jujur, rajin dan cerdas, daripada pemimpin muslim yang korup, yang bodoh dan pemalas. Saudara, ini kalimat berbahaya, saudara. Gara-gara yang ngomong kiai, saudara, akhirnya umat anak muda pikir benar, saudara. Nastaghfirullahaladzim. Ittaqullah, takutlah kau kepada Allah. Ini kalimat asalnya bukan dari kiai, bukan dari orang Islam. Ini kalimat yang buat dari orang kafir, propaganda politik.
supaya umat Islam rame-rame memilih pemimpin, gak usah cerita agama, saudara. Maka itu malam ini, saudara, sebelum saya akhiri, saya tanya kalimat ini, jawab jangan. Saya tanya, jawab jangan. Jawab jangan. Ada 3 jawaban untuk itu, saudara. Yang pertama, saudara, kalimat tersebut, saudara, merupakan pendangkalan akidah, penyesatan umat dan pembodohan rakyat. Loh, kenapa saya katakan begitu, saudara? Sebab, saudara, dengan pernyataan yang sedemikian rupa, dia ingin menipu umat Islam supaya umat Islam tidak peduli lagi dengan urusan agama di dalam memilih pemimpin. Artinya, dia ingin mempengaruhi umat Islam untuk menabrak undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, kalau gitu berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Kita buktikan, saudara. Kalau hari ini orang mengatakan lebih baik presiden kafir asal jujur, asal baik, daripada presiden muslim yang korup. Kalau hari ini ada mengatakan lebih baik gubernur kafir asal jujur daripada presiden muslim yang korup, daripada gubernur muslim yang korup. Kalau hari ini ada mengatakan lebih baik menteri kafir asal jujur daripada menteri muslim tapi korup. Kalau ini dibiarkan, besok ibu-ibu kita, perempuan kita akan mengatakan, kalau begitu lebih baik punya suami kafir asal baik, jujur, daripada suami muslim gak jujur. Nanti lebih gawat lagi, anak-anak muda akan mengatakan, kalau begitu lebih baik jadi orang kafir asal kaya daripada jadi orang Islam tapi miskin. Allah, kira-kira jelas tidak? Kalau orang boleh mengatakan lebih baik punya pemimpin kafir asal baik daripada pemimpin muslim tapi jahat, boleh dong ibu-ibu mengatakan lebih baik punya suami kafir tapi baik daripada punya suami muslim tapi gak baik. Saya mau tanya, apa boleh perempuan kita kawin sama orang kafir? Ya. Saya mau tanya, apa boleh perempuan kita kawin sama orang kafir? Ya. Walaupun orang kafir itu baik, boleh tidak? Ya. Boleh tidak? Oh, saudara, ini bukan soal baik tidak baik, ini soal akidah. Nah, sekarang kalau ada anak-anak muda kita mengatakan, saudara, oh kalau begitu perbandingannya, kalau gitu mendingan jadi orang kafir asal kaya daripada jadi orang Islam miskin. Saya mau tanya yang ada di sini, saudara, Anda mau kaya tapi kafir? Mau kaya tapi kafir? Mau kaya tapi kafir? Saudara, ini soal iman. Jangan menggerogoti imannya umat Islam, akidahnya umat Islam. Saudara, maka itu tadi saya katakan, ungkapan seperti tadi berbahaya, bisa berimplikasi. Kalau sekarang orang mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal baik daripada pemimpin muslim tapi tidak baik, besok perempuan kita akan mengatakan lebih baik punya suami kafir tapi baik daripada suami muslim tapi tidak baik. Besok anak-anak muda kita akan mengatakan lebih baik jadi orang kafir asal kita baik daripada kita jadi orang Islam kita tidak baik. Kurang ajar. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua, itu kalimat itu bersumber dari pihak yang sangat benci kepada Islam. Yang buat itu kalimat dia benci kepada Islam, dia benci kepada kaum muslimin, hikit, pukul, hasad, iri, dengki, jahat, saudara. Kenapa? Kita buktikan. Dia katakan lebih baik presiden atau gubernur atau pemimpin kafir asal jujur, cerdas dan rajin daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh dan pemalas. Perhatikan baik-baik kalimatnya, saudara. Lebih baik pemimpin kafir
asal jujur, cerdas dan rajin, daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh dan pemalas. Perhatikan sekali lagi baik-baik saudara. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas dan rajin, daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, pemalas. Kenapa kalimat ini saya katakan ini tidak bersumber kecuali dari sumber yang benci Islam, yang dengki dengan Islam, yang jahat terhadap Islam. Kenapa? Sebab untuk si kafir dikasih sifat yang bagus-bagus, untuk si muslim dikasih sifat yang jelek-jelek. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur, cerdas, rajin. Buat si kafir sifatnya bagus-bagus, jujur, cerdas, adil, daripada pemimpin muslim tapi korup, bodoh, pemalas. Giliran buat si muslim dikasih sifat yang jelek-jelek, kurang ajar. Si muslim dikasih sifat yang jelek-jelek saudara, bodoh, pemalas, korup. Seolah-olah semua pemimpin muslim busuk, sementara pemimpin kafir bagus, kurang ajar. Saya mau tanya jujur saudara, pemimpin muslim yang baik ada tidak? Di Indonesia pejabat muslim yang bagus ada tidak? Yang rajin ada tidak? Yang amanat ada tidak? Takbir. Dan saya mau tanya pemimpin kafir saudara, saya mau tanya yang jahat banyak tidak? Yang korup banyak tidak? Yang bajingan banyak tidak? Yang muslim dikasih sifat yang jelek-jelek, yang kafir dikasih sifat yang bagus-bagus. Kurang ajar saudara, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Lihat itu di Indonesia saudara. Ini di sini ada bapak kita dari kepolisian, kepala bagian untuk menjaga daripada barang-barang bukti di Polda saudara. Tanyakan kepada polisi-polisi kita. Saya kenal pejabat-pejabat kepolisian saudara. Saya dapat banyak informasi dari mereka saudara. Mari kita buka-bukaan saudara. Siapa itu bandar-bandar ulung narkoba? Yang jadi bandar-bandar narkoba, Cina-Cina kafir, yang punya diskotik-diskotik, yang menyediakan tarian-tarian telanjang, Cina-Cina kafir, saudara. Yang nyogok pejabat-pejabat kita, kasus BLBI dan lain sebagainya, itu didalangi oleh Cina-Cina kafir. Bajingan mereka, kenapa tidak disebut? Kurang ajar saudara. Di Tangsel aja nggak ketahuan kabarnya melarikan uang negara sampai triliunan saudara. Jangan ngejelekin umat Islam saudara. Lihat siapa yang itu punya diskotik di kota-kota besar, khususnya di Jakarta saudara. Siapa punya panti pijat saudara? Semua mayoritas adalah Cina kafir yang ingin merusak kita semua saudara. Kurang ajar saudara. Anda tahu pejabat-pejabat kita banyak yang korup gara-gara dididik oleh mereka saudara. Mereka kalau mau dapat proyek saudara, datang ke pejabat, dikasih mobil pejabat, dibayar, dikasih perempuan. Bahkan Cina-Cina kafir kadang-kadang tidak segan istri putrinya disetor ke oknum pejabat supaya proyeknya go saudara. Bajingan, busuk. Jangan bilang pejabat muslim yang busuk saudara. Saya tanya, pejabat muslim di Indonesia yang baik ada tidak? Ada tidak? Ada yang bilang, tapi Habib ini banyak gubernur-gubernur pada korupsi ditangkepin. Saudara, kita tidak bela korupsi. Pejabat muslim yang korupsi, tangkap, loskan ke penjara. Tapi, saudara, penegak hukum harus adil. Jangan ada bupati muslim, saudara korupsi 10-20 miliar langsung tangkap, langsung dimasukin penjara, saudara. Pejabat-pejabat kafir, saudara, korupsi sampai triliunan, sampai sekarang nggak ditangkap, saudara. Itu saudara dana BLBI, korupsi terbesar di Indonesia, saudara, itu 630 triliun. Mana itu konglomerat Cina kafirnya yang terlibat? Kenapa mereka tidak ditangkap? Kurang ajar. Ahok, saudara,
Saudara, sudah diumumkan oleh BPK 2 bulan yang lalu. Badan Pemeriksa Keuangan mengumumkan bahwa Ahok yang pimpin Jakarta saat ini, saudara, menyelewengkan uang negara yang menyebabkan kerugian negara 1,4 triliun. Kami sudah lapor ke Polda Metro Jaya, kami sudah lapor ke Mabes Polri, kami sudah lapor ke KPK, saudara. Lengkap dengan laporannya, saudara. Lengkap dengan bukti-buktinya, saudara. Lengkap dengan yaitu cek-cek yang ditandatangani, saudara. Kenapa sampai sekarang tidak ditangkap? Apa karena dia dilindungi presiden? Apa karena dia orang kafir? Dibela oleh konglomerat kafir? Apa hukum hanya untuk pejabat muslim saja? Ya Allah. Kalau pejabat muslim korupsi, besok ditangkap sih. Besok ditangkap. Gubernur Jawa Barat korupsi, besok ditangkap. Bupati Bogor korupsi, langsung ditangkap, saudara. Giliran orang Cina kafir korupsi didiamin, kurang aja. Kira-kira jelas tidak? Saya di sini, saudara, saya bukan ingin memojokkan Cina kafir. Saya ingin bela umat Islam. Saya nggak reda pejabat muslim dibodoh-bodohin. Pejabat muslim disebut-sebut bodoh, pemalas, korup, kurang ajar. Pejabat muslim yang jujur banyak, pejabat muslim yang baik banyak, pejabat muslim yang amanat banyak, pejabat muslim yang pintar, cerdas, rajin banyak. Betul? Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya tidak ridho pada saudara-saudara saya, para pejabat muslim, walaupun saya sering mengkritik mereka, saudara. Walaupun suara saya cukup keras terhadap pejabat-pejabat muslim, saudara. Tapi kalau Islam direndahkan maka kafir sedemikian rupa, demi Allah, kami akan bela kehormatan mereka untuk tidak direndahkan pada tangan kafir yang manapun juga. Takbir. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Kalau bikin perbandingan yang seimbang, istilahnya kalau bikin perbandingan itu bikin komparasi. Ada istilah apple to apple, saudara. Jangan bikin perbandingan tidak seimbang. Yuk kita lihat, makanya tadi saya katakan, itu ungkapan lebih baik pemimpin kafir asal baik daripada pemimpin muslim tapi tidak baik. Itu pembodohan rakyat, saudara. Kenapa jadi pembodohan? Karena perbandingannya tidak seimbang. Yuk kita lihat. Saudara, di Garut ada dodol. Manis dodolnya. Di Jakarta juga ada dodol. Manis dodolnya, saudara. Saya cobain dodol Jakarta sama dodol Garut. Sama-sama manis. Setelah itu saya ambil kesimpulan. Apa saya bilang? Dodol Garut lebih gurih daripada dodol Jakarta. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa? Seimbang. Dodol dengan dodol. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Baik, saudara. Di Bandung ada kue surabi. Betul? Di Jakarta juga ada. Di Jakarta disebut serabi, sudah. Sama kue surabi. Sama modelnya, sudah. Saya makan surabi Bandung, saya makan surabi Jakarta, saudara. Setelah itu, saudara, saya ambil kesimpulan. Saya katakan, surabi Bandung lebih sedap daripada surabi Jakarta. Itu namanya perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Surabi dengan surabi. Kira-kira jelas tidak? Saya kasih satu contoh lagi. Satu lagi. Maaf. Ada tai kucing, ada tai kotok. Saudara, ada tai kucing, ada tai ayam. Saudara, kita endus tai kucing. Oh begitu baunya. Kita endus tai kotok. Oh itu baunya. Terus kita ambil kesimpulan. Apa kita katakan, saudara? Bahwa tai kucing lebih bau daripada tai kotok. Betul? Itu perbandingan sehat. Kenapa sehat? Seimbang. Tai dengan tai. Terus Toto ada anak muda bikin perbandingan begini, dia bilang, saudara, dodol Garut lebih manis daripada tai kotok. Saya tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Surabi Bandung lebih sedap daripada tai kucing. Saya tanya, ngawur tidak?
dan tidak. Gila. Masa dodol dibandingin matahi? Masa kue surabi dibandingin matahi? Ngawur dong saudara. Dodol sama dodol, surabi sama surabi, tahi sama tahi. Betul? Betul? Begitu juga kalau mau bandingin pejabat. Bandingin dong jujur sama jujur, adil sama adil. Saya mau tanya sekarang semua yang ada di sini saudara. Ada pejabat kafir, jujur. Ada pejabat muslim, jujur. Saya mau tanya, mana yang lebih bagus? Jawab semua, mana yang lebih bagus? Pejabat muslim yang jujur jauh lebih baik daripada pejabat kafir yang jujur. Betul? Bikin perbandingan jujur menjujur dong. Jangan kafirnya jujur, muslimnya korup. Itu sama juga bandingin dodol mete kucing. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya lagi sekarang saudara. Ada pejabat muslim korup, ada pejabat kafir korup. Jelekan mana? Jelekan mana? Jawab yang kompak, jelekan mana? Pejabat muslim korup jelek saudara, tapi pejabat kafir korup jauh lebih jelek. Udah kafir korup lagi. Kira-kira jelas tidak? Kalau ngebandingin begitu, dodol sama dodol, surabi sama surabi, tahi sama tahi, jujur sama jujur, korup sama korup. Lagi pula orang Islam gak bisa dibandingin sama orang kafir saudara. Siapa sih itu orang kafir saudara? Baca dong Al-Quran. Allah yang menyatakannya, orang kafir itu alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah firman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik maupun ahlul kitab binari jahannama, mereka itu nanti akan masuk neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi saudara, Allah yang sebut orang musyrik itu kafir, Nasrani itu kafir, Yahudi itu kafir, ahlul kitab itu kafir, dan mereka Allah yang tetapin masuk neraka. Allah juga yang tetapin selamanya. Setelah itu apa Allah bilang? Mereka itu adalah syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Allah yang mengatakan saudara. Makanya kan lucu. Kok ada kiai bilang pemimpin kafir bagus. Unyil. Allah bilang orang kafir syarrul bariyah saudara. Allah yang menyatakan orang kafir itu syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan sembarangan bikin perumpamaan. Perumpamaan tadi saudara itu tertolak. Baik secara agama, secara akal, secara logika, secara syariat, saudara, secara adat, secara tradisi saudara, secara sudut ilmiah manapun perumpamaan tersebut tertolak. Nah, karena itu saudara, mesti kita ganti. Lebih baik punya presiden muslim yang jujur, cerdas, dan hadir daripada punya presiden kafir yang bodoh, malas, korup. Sudah. Artinya apa? Kalau mereka bisa bikin perbandingan seperti tadi dengan ngejatuhin orang Islam, saya juga bisa bikin perbandingan dengan ngejatuhin orang kafir. Sudah. Andai kata pun kita samakan saudara, tetap lebih baik pemimpin muslim yang jujur daripada pemimpin kafir yang jujur. Sudah. Tetap muslim gak bisa dikalahkan. Al-Islamu ya'lu wala. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Karena itu saya punya pesan kepada para dai, tolong jangan sembarangan lagi kalau bicara. Apalagi yang suka masuk radio, punya suka masuk TV. Jangan. Kalau saya TV nggak berani undang.
Kalau TV ngundang ceramahnya kayak barusan bubar itu TV, saudara. Nah, nggak apa-apa. Saya lebih suka dekat dengan masyarakat, masuk keluar, masuk kampung, turun naik gunung, saudara. Itu medan dakwah kita. Tapi saya ingatkan, khususnya kepada dai-dai muda yang ada di televisi, ngaji. Hati-hati. Karena ketika kau tampil di TV, orang banyak kenal kau. Kau akan ditanya orang. Nanti datang ke sana, datang kemari, orang tanya, ngaji, belajar. Kau harus punya kiai untuk berguru. Kau harus punya ulama untuk berguru. Kau harus punya kiai untuk sebagai pegangan. Jadi kalau ada pertanyaan kau nggak bisa jawab, tanya kiaimu, tanya ulamamu, tanya orang yang ngerti, sehingga kau selamat jalanmu. Betul? Jangan belajarnya sama Syekh Google. Jangan belajar sama Syekh YouTube, saudara. Begitu ditanya orang nggak bisa jawab, buka Google padahal. Gimana jawabannya? Saudara, hati-hati. Saudara, Google itu hanya menyajikan informasi, nggak bisa mendidik dan membinamu, saudara. Google itu cuma kasih informasi, saudara. Ketik satu masalah, Google akan berikan 1000 jawaban dari 1000 madhab, saudara. Dari mulai madhab yang lurus sampai madhab yang sesat, saudara. Semua ada dalam Google, saudara. Hati-hati. Makanya para dai jangan mentang-mentang sudah pegang iPad, sudah megang tablet, udah jago megang komputer, dikit-dikit nanya ke Google, dikit-dikit nanya sama YouTube. Jangan. Kau mesti punya kiai, kau mesti punya ustaz, kau mesti punya habib, kau mesti punya guru. Tempat kau bertanya kalau kau ditanya orang tidak bisa jawab. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya semua sebelum saya akhiri, saudara. Kalau begitu dalam Islam dakwah itu penting tidak? Dakwah harus dengan ilmu yang harus diamal. Kalau tidak ada ilmu, saudara, hati-hati. Jangan sembarangan berdakwah ke orang, nanti akhirnya bisa merusak orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kepada pengurus lembaga dakwah FPI Jawa Barat, malam hari ini saya sudah paparkan dengan panjang lebar apa dan bagaimana itu dakwah. Maka tolong diikuti kesimpulannya. Ingat kepada pengurus LDF, 1. Jadikan dakwah sebagai tuntunan, jangan sebagai tontonan. 2. Jadikan dakwah sebagai kewajiban, jangan sebagai profesi. 3. Jadikan dakwah sebagai medan juang yang penuh pengorbanan, jangan dijadikan sebagai yaitu objek jual beli untuk bisnis perdagangan. Tapi bukan berarti para anggota LDF tidak boleh dagang. Tidak, kita suruh mereka dagang. Dagang. Kalau perlu rebut itu, saudara, pasar tengah-tengah umat. Kenapa orang-orang kafir bisa kuasai ekonomi kita? Kok kita nggak bisa kuasai ekonomi kita, saudara? Nah, karena itu para ustadznya yang bisa dagang. Nggak apa-apa dagang. Yang nggak boleh mendagangkan dakwah. Jangan dakwah dijadikan objek dagangan, saudara. Karena dakwah bukan barang dagangan. Tapi kalau mau dagang kaset, mau dagang baju, mau dagang warung, sarung, mau dagang yang lain, silakan, saudara. Bagus. Nabi dulu dagang. Ketijarah, barakah. Dalam perdagangan ada keberkahan. Alhamdulillah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada segenap pengurus Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada segenap pengurus Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, Pusdai, baik para ustadz maupun para imamnya. Terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok-pondok pesantren, dan tidak lupa terima kasih kepada bapak-bapak yaitu umar kita. Di sini hadir Bapak Kesbang kita, kemudian hadir juga yaitu utusan dari Poldanya, dari Polresnya. Mudah-mudahan kehadiran para ulama dan aparatur pemerintah di tempat ini akan lebih menyatukan kita semua, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan mendorong kita untuk terus berjuang bersama li'i'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu saya sampaikan kepada Bapak Kesbang kita, sampaikan salam kami kepada Bapak Gubernur, yang beliau tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat saya, kawan lama saya, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Heriawan. Dan sampaikan juga kepada Bapak Kapoldanya, yaitu Bapak Mugiarto. Sampaikan kepada kawan-kawan kita pada Umaro, kita doakan agar mereka semua menjadi umaro yang adil, yang jujur, yang baik, saudara, supaya jangan kalah dengan pejabat-pejabat yang bukan muslim. Betul?
kita doakan supaya pejabat-pejabat kita ini jujur. Saya minta kepada anak-anak muda, kalau besok Anda menjadi pejabat di negeri ini, di pejabat yang jujur, pejabat yang adil, pejabat yang rajin, pejabat yang cerdas. Sudah, jangan sampai kita direcehkan oleh orang-orang kafir. Betul? Siap jujur, siap adil, siap cerdas, siap pintar, siap rajin, siap berprestasi. Takbir. Sallu alaihi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan ada bergerak dulu sebelum ditutup oleh panitia dan dibaca doa oleh para guru-guru kita. Dari saya sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah besok malam ba'da Isya akan ada tabligh akbar Imam Haram di Masjid Kauman, yaitu Masjid Kauman Cianjur, di kota Cianjur. Insya Allah, dan mudah-mudahan kalau panjang umur saudara, insya Allah malam 30, malam tanggal 30 Desember, malam 31 ada acara di Masjid Ta'awud, tabligh akbar puncak berzikir. Nah, biasanya Pak Gubernur rutin hadir di sana. Itu pada malam 31 Desember, tanggal 30 malam 31. Dan insya Allah tanggal 31 Desember malam, tanggal 1 Januari malam tahun baru, saya akan hadir di pondok pesantren Basyariah di Cigondewa Hilir. Insya Allah malam tahun baru tahun ini, saudara, saya akan kumpul dengan warga Bandung di pondok pesantren Basyariah di Cigondewa Hilir. Siap hadir? Siap hadir? Takbir! Takbir! Dan yang terakhir, insya Allah peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di markas besar Front Pembela Islam di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember malam 24, yaitu Rabu malam Kamis. Insya Allah akan dihadiri oleh para habaib, para ulama dari dalam maupun luar negeri. Nah, mudah-mudahan Anda semua bisa ikut hadir dan ikut meramaikan daripada peringatan Maulid tersebut. Insya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dilanjutkan, alhamdulillah dari gelar sorban tadi sambil kita berselawat himpun dana sebanyak 2.700.000. Jazakumullah sangat jazakumullah khairan katsira wa atamallahu dzurakum wa baraka fikum wa syakarallahu sa'yakum. Insyaallah segera uang ini kita akan sampaikan kepada mujahid kita yang saat ini berjuang di tahanan Polda Jabar. Selanjutnya juga saya ingin mempertegas bahwa acara di Pondok Pesantren Al-Basyariah di Gondewa Hilir itu adalah acara lembaga dakwah Front Pembela Islam Jawa Barat yang diketuai dipimpin oleh Kazim Al-Kaf bekerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Basyariah. Nah, itu segenap keluarga besar FPI Jawa Barat, baik itu yang hadir pada malam hari ini ataupun tidak hadir, tolong sampaikan untuk sama ikut bergabung bersama pada malam tahun baru, pada malam tahun baru Syamsiah, malam tanggal 1 Januari. Jadi di Pondok Pesantren Al-Basyariah Cigondewa, yang sebelumnya tanggal 30 malam 31 di Masjid At-Ta'awun. Itu memang acara rutin kerjasama LDF Lembaga Dakwah Front, DPW FPI Bogor Raya dengan DKM Dewan Keluarga Masjid At-Ta'awun, didukung langsung oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan mikrofon ini ke pembawa acara. Alhamdulillah hadir tengah kita ada ketua umum kita, ketua umum dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, guru kita tercinta Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis LC. Nah, langsung saja mikrofon ini saya sampaikan kepada beliau untuk tabaruk agar minta didoakan
LDF yang baru dilantik khususnya, keluarga besar FPI Jawa Barat pada umumnya, dan segenap jemaah yang hadir. Semoga dengan wasilah acara dan kehadiran kita tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Rabbana ya Maulana ya Mahbud. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardah, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. بارك اللهم لنا وللحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar. Talqin zikir Habib Anzar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Acara demi acara telah selesai dengan baik dan alhamdulillah telah tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan tabligh akbar yang dilaksanakan pada malam hari ini akan memberikan pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa selalu beristiqomah dalam jalan yang Allah ridai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan guru kita semua khususnya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, kebarokahan, panjang usia, dan mudah-mudahan barokah dalam segala perjuangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami atas nama pembawa acara pada malam hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan.
Mudah-mudahan senantiasa kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Untuk itu, marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah